Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena berkat limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti sebagaimana biasanya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Mem Asti akan meminta kalian untuk membuka videonya, dicek ya internetnya, koneksinya dalam kondisi yang stabil, dan pastikan alat tulis kalian serta Al-Quran, buku yang kira-kira bisa mendukung dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, silahkan disiapkan. Oke, sebelum Mem Asti mulai, tetap semangat, oke, tetap semangat. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, mari bersama-sama kita berdoa ya agar pembelajaran pada siang hari ini semakin menambah keberkahan bagi kita semua. Silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Saya akan mengabsen kehadiran anak-anak. Feby ada, Feby? Melanjutkan materi ini, saya akan sedikit mereview sedikit ya materi sebelumnya, yaitu materi tentang kejujuran. Ini tentang motivasi belajar, semangat menuntut ilmu dengan keterbatasan si anak ini, tapi masih tetap belajar. Ya, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, anak-anak itu bisa mengetahui makna dari semangat menuntut ilmu sesuai yang akan dinilai, keterampilan yang akan dinilai dalam pembelajaran ini. Nanti ada peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil pembelajaran pandemi COVID-19. Ada gambar 1, gambar 2, dan ada gambar 3. Coba diamatin apa yang terjadi nih dengan kondisi gambar ini. Pernah nggak kira-kira Ananda semua, anak-anak semua mengalaminya? Posisi lagi kayak gitu, posisi lagi memegang kepala, kira-kira apa yang terbayang nih? Kira nih, boleh atau enggak nih kita tidur di saat belajar? Siapa yang mau jawab? Oh, ilmunya tidak berkah, kata kuncinya. Ya, sekarang Mem Asti akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan nanti anak-anak berdiskusi di situ. Silahkan dijawab. Nanti akan Mem Asti berikan sesi untuk presentasi, dan untuk menjawab pertanyaan silahkan mencari referensi yang terkait. Boleh dari Google, boleh dari komik digital yang Mem Asti kasih, boleh dari materi SW yang Mem Asti kasih, atau PowerPoint. Silahkan mengakses sumber belajar dari manapun, yang penting anak-anak bisa menjawabnya. Oke ya, siap ya? Ini Mem Asti akan bagi kelompok 1. Di sini ada Yogi, Betty, sama Putri. Oke, bagaimana kelompok 2? Dihubungkan lagi nih dengan kondisi kita yang sekarang, di kondisi pandemi. Dihubungkan lagi tuh dengan gambar yang sudah barusan tadi dilihat. Kira-kira berkorelasi nggak? Katanya kan tadi harus ada etika, belum tahu keutamaannya, sehingga terkadang kita mengabaikan etika di saat belajar. Ya, Sandrina, hayat, tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal tempat, dimanapun kita berada, seberapapun tingkat kedudukan tingginya pendidikan kita, tetap kita harus menuntut ilmu. Karena yang namanya ilmu itu kan nggak terbatas, luas. Semakin kita belajar, semakin kita akan merasa tidak pinter, karena banyak ilmu yang sesungguhnya tidak kita ketahui. Ya, Rizky ya. Nanti dihubungin dengan pertanyaan yang ada di LKPD ya, Nak ya. 1 menit lagi ya. Silahkan lihat lagi mana jawaban-jawaban yang belum. Karena tadi setelah Mem Asti lihat di grup 1, di grup 2, dan di grup 3 hampir sudah selesai. Sudah kembali lagi ke asal setelah kalian berdiskusi. Sudah dapat hasil yang
didiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Oke, kita mulai untuk berdiskusi. Saya berikan kesempatan untuk kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Febriana, perwakilan dari kelompok pertama yang beranggota 3 orang, yaitu M. Yogi Fernando dan Putri Retno Wulan. Hikmah yang dapat kita ambil mengenai metode pembelajaran ini agar menimbulkan semangat belajar ialah kita dapat menambahkan pengetahuan tentang hal-hal yang belum kita ketahui menjadi tahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih solusi dalam mengatasi orang yang tidak semangat belajar pada masa pandemi ini. Dari hasil diskusi kami, kami memiliki beberapa solusi. Solusi yang pertama itu tentang metode belajarnya. Metode belajar yang digunakan guru itu harus menyenangkan, bisa dengan animasi atau game. Yang kedua itu mengenai lingkungan. Jadi lingkungan yang mendukung dan memadai juga bisa berpengaruh bagi siswa. Yang ketiga, kita sebelum belajar kita harus membuat jadwal dan konsisten agar kita bisa lebih semangat. Dan juga belajar itu harus dengan niat sepenuh hati agar kita termotivasi. Dan yang terakhir, jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa kepada Allah agar lebih memahami dalam pelajarannya. Luar biasa sekali ya, lanjut. Ya, lalu saya juga akan menjelaskan mengenai etika dalam menuntut ilmu sesuai dengan Al-Quran. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, ada 3 etika yang penting. Yang pertama, kita harus meluruskan niat. Segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Jadi kita tuh harus memiliki niat dan tujuannya dulu. Yang kedua, jangan lupa kita harus hormat kepada guru. Karena guru yang memberikan ilmu. Lalu yang ketiga, harus mengawali dan mengakhiri dengan berdoa kepada Allah. Setiap mengawali sesuatu harus berdoa setidaknya dengan mengucapkan bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah. Baiklah, sekian dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan tadi dalam etika itu kita harus mempunyai niat dan semangat dalam belajar menuntut ilmu. Nah, kalau kita cuman pengen belajar tapi nggak ada niatnya itu gimana, Anissa? Sesuatu itu bernilai ibadah tergantung dengan niat dan tujuan kita. Oleh karena itu, ketulusan niat itu sangat ditekankan, karena niat yang ikhlas mampu mengantarkan orang tersebut berhasil. Semua ya, sudah memaksimalkan untuk menampilkan hasil diskusinya dan sudah sangat baik dan benar. Baik, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Coba kalau menurut Anissa, kira-kira apa kesimpulan dari materi ini, Anissa, tentang semangat menuntut ilmu? Baik, jadi menurut saya kesimpulan kita dapat dari pelajaran hari ini, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun banyak halangan, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal yang bisa dijadikan motivasi untuk kita semangat, terdapat keutamaan, terdapat juga etika kepada guru dalam belajar, lalu juga jika kita merasa kurang bersemangat dalam belajar juga terdapat banyak solusi seperti yang sudah saya bahas tadi, dan juga terdapat hikmah dalam menuntut ilmu. Sangat bagus ya. Jadi kalau mungkin bisa memang ditambahkan, jadi kita harus tetap semangat dalam belajar. Karena di dalam Islam pun ayat yang pertama kali turun itu adalah tentang belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita diperintahkan untuk selalu membaca. Membaca artinya kita diperintahkan untuk selalu belajar. Karena apa? Orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, itu derajatnya akan diangkat beberapa derajat. Sesuai dalam surat Al-Mujadilah ayat 11.
Yang mana yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Orang yang menuntut ilmu, yang mempunyai ilmu akan ditinggikan beberapa derajat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum akan meminta satu dari kalian untuk testimoni mengenai materi ini. Silakan, Sandrina ya, atau siapa? Silakan Sandrina. Silakan memberikan komentar terhadap pembelajaran pada siang hari ini. Silakan Harifan. Belajarnya sangat efektif dan sangat mengasihkan. Ya. Terutama dalam menyampaikan materi yang disampaikan, Mem. Oke, terima kasih ya Harifan ya. Artinya pembelajaran hari ini menyenangkan ya nak ya? Ya, Mem. Sehingga tidak membuat bosen nih. Kalau nanti bosen seperti yang ada di gambar awal tadi kira-kira. Enggak ya Harifan ya? Ya. Oke, terima kasih. Terry memang masih akan memberikan tes dalam bentuk bisnis. Nanti bisa anak-anak akses di link bisnis yang akan memberikan kepada kalian. Oke, baiklah untuk menutup materi kita sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk mempelajari materi berikutnya tentang iman kepada Allah. Baiklah untuk menutup materi pada siang hari ini, mari bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya minta satu orang dari kalian untuk memimpin Baik, Mem. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hold my breath.